Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok. Yang menjadi pembela kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, dengarti ngaji dia jengain kurang ajar dia. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel bukan jumpa lagi, karena ini pertama kali saya membuat video. Berarti selamat berjumpa dengan saya di video ini di channel Akar Rumput. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya ayuhan netizen, kata Kang Hanif di channel YouTube-nya, ya ayuhan netizen. Saya pinjam Kang Hanif, ya ayuhan netizen. Setelah Ustadz Qurtubi mengeluarkan bom nuklirnya, yang katanya bom nuklir, tapi herannya kitab itu tidak dikirimkan kepada Kiai Imad, yang katanya ini bom nuklir, tunggu saja saatnya, tapi saatnya sudah datang, tidak dikirimkan kitabnya kepada Kiai Imad. Ada apa ini? Hanya dia yang tahu. Dan alhamdulillah kitab tersebut sudah sampai kepada Kiai Imad. Kitab yang katanya bom nuklir itu sudah sampai ke tangannya Kiai Imad melalui jalur beli sendiri pakai alamat yang dirahasiakan, bukan alamat kresek. Alhamdulillah. Dan setelah kitab itu sampai ke tangan Kiai Imad dan kitab itu sudah beres dijawab oleh Kiai Imad, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas secara detail dan tajam silet tentang isi atau yang lebih jadi dominan pada pembahasan kali ini adalah jawaban Kiai Imad tentang kitab Ki Qurtubi atau Ustadz Qurtubi, ya, jangan Ki Qurtubi, Ustadz Qurtubi, yang berjudul, kitab jawaban itu berjudul Al-Ma'arifur Rabbaniyah. Ini hari ini baru selesai beliau syarahi atau beliau jawab. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Al-Ma'arifur Rabbaniyah judulnya, yang artinya ini adalah ma'rifat-ma'rifat yang bersifat ketuhanan. Membahas fi hifdin nutfatin nabawiyati, menjaga dalam tanda kutip sperma yang bersifat nabi dari pengakuan-pengakuan dusta yang tercela. Wa ingzarin nasi min qabuli azwariha adzahiriyati wal batiniyati, dan memperingatkan manusia dari menerima manipulasi mereka yang bersifat zahir atau yang tidak. Ma'adzuhuril hujaji wal barahini wal bayyinatil wadihati al-ilmiyati, beserta jelasnya hujah-hujah dan burhan dalil, juga penjelasan-penjelasan yang jelas yang bersifat ilmiah. Ya, kitab ini sebagai roddan, yaitu jawaban. Jadi Kiai Imad menulis kitab ini sebagai roddan lihazayani Qurtubi Lebak, terhadap ngecapraknya Ustadz Qurtubi Lebak. Kenapa Kiai Imad menulis langsung Qurtubi, tidak pakai Ustadz Qurtubi? Karena di dalam kitab yang Ustadz Qurtubi buat itu
dia juga langsung menulis nama tanpa adanya gelar atas keilmuan. Makanya ini Kiai Imad langsung menulis Qurtubi lebak tih ala tayyahi fa inna tayha ala tayyahi shadaqatun. Ya. Jadi berbuat hal demikian ini ya sebagai sedekah Kiai Imad kepada Ustadz Qurtubi, ya, menjawab lihadayani Qurtubi lebak fi kitabihi, di dalam kitabnya yang menurut dia adalah bom nuklir yang akan tunggu saja waktunya, nanti akan datang waktunya ini bom nuklir. Kitabnya ini berjudul Ihyaul Mauta, yang artinya menghidupkan orang-orang mati. Orang mati kok dihidupkan? Mendingan begini, memakmurkan orang-orang yang hidup, jangan menghidupkan orang-orang yang mati. Al-Qasiri yang dangkal, alladzi awsala nasaba ba'lawil munkasiri bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munirin, yang awsala menyambung-nyambungkan nasab ba'lawi yang terpecah, menyambungkannya bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu, wala hudan dan tidak tanpa petunjuk, wala kitabin munirin dan tidak mengandung Al-Qur'an atau kitabun munir, Al-Qur'an. Allafahu Imaduddin Utsmanu Al-Bantani, kitab Al-Ma'arifur Rabbaniyah ini dikarang oleh Kiai Imaduddin Utsman Imaduddin Sibatu Utsmana, ya. Jadi Kiai Imad ini mempunyai buyut, yakni buyut Utsman. Al-Bantaniyu ini orang Banten, bukan menisbatkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan, akan tapi menisbatkan kepada daerah tempat Kiai Imad tinggal. Jangan salah ditafsiri. Ini, wah Kiai Imad bukan dzurriyyat Syekh Nawawi Al-Bantani kok pakai Al-Bantani? Bukan Al-Bantani, karena beliau orang Banten. Raisu Lajnatil Fatwa fi Majlisil Ulama'il Indonesia fi Bantana, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Langsung kita masuk ke dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin min kresek ulama'a yahduna bi amri rabbihim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap zaman di kresek ulama-ulama yang memberi petunjuk perintah Tuhannya. Wa yu'arrifuna bihi haqqa ma'rifatihim, dan mereka ulama-ulama kresek memberikan pengetahuan dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Wa yansuruna dinahul al-mustaqimah, sifat terhadap lafaz dina, bi'ulumihim wa amwalihim wa anfusihim, dan mereka ulama-ulama kresek menolong agama Allah yang mustaqim. Menolong dengan apa? Bi'ulumihim, dengan ilmu mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka. Ini sejatinya kiai. Jadi al-ulama warasatul anbiya lal habaib. Ulama adalah pewaris para nabi, bukan habib. Wa yujahiduna fi sabilillahi, dan mereka ulama-ulama kresek jihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laimin, dan mereka ulama-ulama kresek tidak takut terhadap cacatannya orang yang menyacat, mencela. Wassalatu wassalamu ala man damat dzurriyyatuhu ila yaumil qiyamati. Rahmat dan keselamatan selalu tercurah atas orang yang dzurriyyatuhu ila yaumil qiyamati, atas orang yang dzurriyyatnya senantiasa ada ila yaumil qiyamati, sampai dina kiamat. Dari sini kita sudah paham dari tulisan Kiai Imad ini, ala man damat dzurriyyatuhu ila yaumil qiyamati, mengatakan bahwasanya dzurriyyat Kanjeng Nabi ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Jadi Kiai Imad tidak menafikan seluruh dzurriyyat Kanjeng Nabi.
Yang Kiai Imad nafikan ini adalah Habib. Habib itu bukan dzurriyyat Nabi, karena belum terverifikasi, belum tervalidasi. Ya, yang namanya dzurriyyat Nabi yang asli itu nggak ada yang ngaku. Kalau mereka ngaku, patut dipertanyakan kedzurriyyatannya, karena mereka yang mengaku. Jadi wajar dong kita bertanya, mana buktinya jika engkau benar dzurriyyat Nabi? Mana buktinya? Tes DNA melenceng jauh. Kitab nasab terputus 550 tahun. Sejarah manipulasi. Ya, dari sini kita paham bahwasanya Kiai Imad tidak menafikan seluruh dzurriyyat Nabi. Yang Kiai Imad nafikan ini adalah dzurriyyat Nabi yang palsu, dzurriyyat Nabi yang ngaku-ngaku. Nah, ini kita harus jaga kesucian nama dzurriyyat Nabi ini. Jangan sekonyong-konyong, saya dzurriyyat Nabi, harus dihormati. Buktinya mana? Karena hanya di Indonesia yang menjadi sasaran empuk ini. Di negara-negara lain tidak ada yang penghormatannya seperti di Indonesia. Minta duit langsung dikasih, minta apa-apa langsung dikasih. Ini yang harus kita sadar, bahasanya tidak gampang mengaku dzurriyyat Nabi, tidak sembarangan. Yakhruju minhum al-Mahdi min auladi Fatimata, yang akan keluar dari dzurriyyat Nabi yaitu Imam Mahdi dari anak keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Yahkumul arda sab'a sanawatin ma'al ummati, yang dimana Imam Mahdi ini akan mengadili bumi selama 7 tahun beserta umat. Fasorot bil adli wal qisti amimatan, sehingga bumi di bumi menjunjung tinggi keadilan. Bil adli wal qisti, perbedaan adil dan qisti ini, kalau qisti adil secara dohir, sedangkan adil, lafaz adil yaitu adil secara dohir dan batin. Wa minad dzulmi wal juri adimatan, dan di dalam bumi tidak ada kezaliman dan kelacuran. Sayyidina, ini jadi badal dari lafaz ala man damat, mannya tingkat jar, maka sayyidina. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Gusti kami, Sayyid kami, wa maulana, dan junjungan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal karamati, dan atas keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang memiliki petunjuk dan kemuliaan. Amma ba'du. Sekian, nanti kita lanjut. Nanti kita ngebahas isinya. Sekarang muqaddimah dulu.